Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kurniawisabila dari kelas AK 102. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi nonlinear. Presentasikan fungsi nonlinear. Seperti apa sih fungsi nonlinear itu? Kita sama-sama simak berikut. Nah, jadi fungsi nonlinear adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, fungsi Liar tadi memiliki hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis-garis lengkung. Bentuk persamaan fungsi nonlinear merupakan pangkat lebih lebih dari satu. Nah, fungsi yang pangkat tertingginya adalah pangkat pangkat 2. Nah, bentuk persamaannya yaitu y sama dengan a plus bx plus cx kuadrat, c tidak sama 0. Nah, kemudian kita langsung saja ke lingkaran. Jadi fungsi nonlinear itu salah satunya ada lingkaran. Lingkaran adalah kedudukan titik-titik yang berjarak tetap terhadap sebuah titik tertentu, yaitu pusat. Bentuk umum dari persamaan lingkaran adalah ax kuadrat ditambah by kuadrat ditambah cx ditambah dy plus e sama dengan 0. Titik pusat lingkaran I dan J dan jari-jari itu bisa rumusnya ditulis dengan huruf R. Nah, dapat dicari dengan cara I sama dengan C dibagi min 2A. J sama dengan D dibagi min 2A, R jari-jari sama dengan akar I kuadrat plus J kuadrat min C per A. Contoh soalnya, tentukan pusat jari-jari lingkaran 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat min 24x min 18y min 33 sama dengan 0. Untuk jawabannya I sama dengan min 24 dibagi min 23 sama dengan min 24 dibagi min 6 sama dengan 4. Dan J sama dengan min 18 dibagi min 23 sama dengan min 18 dibagi min 6 sama dengan 3. Jadi titik pusatnya yaitu 4,3. Untuk jari-jarinya sama dengan akar I kuadrat plus J kuadrat min C per A sama dengan akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat dikurang min 33 dibagi 3 sama dengan akar 36. Akar 36 itu sama dengan 6. Untuk potongan sumbu X yaitu Y sama dengan 0. Diperoleh dengan rumus ABC yaitu X1,2 sama dengan min B tambah kurang akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ya, 3x kuadrat min 24x min 33 sama dengan 0. Didapat ini x1-nya yaitu 9,19 dan x2-nya 1,19. Untuk perpotongan sumbu Y, itu x-nya sama dengan 0. Diperoleh dengan rumus ABC. Itu Y 1,2 sama dengan min B tambah kurang akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Yang 3y kuadrat min 18y min 33 sama dengan 0. Nah, didapat y satunya sama dengan 7,47 dan y 2-nya itu min 1,47. Bisa dilihat untuk gambar lingkarannya. Jadi dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke, lanjut. Kita lanjut ke elips. Tadi, selain ada lingkaran, fungsi nonlinear, selain ada lingkaran juga ada elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Bentuk umum persamaan elips yaitu ax kuadrat ditambah bx kuadrat ditambah cx plus dy plus e sama dengan 0. Sebuah elips mempunyai dua sumbu simetri yang saling tegak lurus. Yang panjang disebut sumbu mayor dan yang pendek disebut sumbu minor. Nah, jika A kurang dari B, jika A-nya kurang dari B, maka elipsnya horizontal. Tapi jika A-nya lebih dari B, maka elipsnya vertikal. Nah, untuk menentukan unsur-unsurnya, maka persamaan elips menjadi itu untuk elips horizontal x min I kuadrat dibagi A kuadrat plus Y min J kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Kalau untuk elips vertikal itu X min I kuadrat dibagi B kuadrat plus Y min J kuadrat dibagi A kuadrat sama dengan 1. Lanjut untuk contoh soalnya, tentukan pusat dan jari-jari elips itu 8x kuadrat plus 2y kuadrat
plus 32x min 12y plus 18 sama dengan 0. Untuk jawabannya jika dilihat maka A A lebih dari B, yaitu 8x kuadrat plus 2y kuadrat plus 32x min 12y plus 18 sama dengan 0. Kemudian 8x kuadrat min 32x plus 2y plus 2y kuadrat min 12y plus 18 sama dengan 0. 8 dikali x kuadrat min 4x plus 2 dikali y kuadrat min 6y sama dengan min 18. Sama dengan min 18. Nah, untuk menyamakan bilangan menjadi satu, kita masukkan rumus ini. Jadi x kuadrat plus bx sama dengan x plus b per 2 dibagi 2 kuadrat min b dibagi 2 kuadrat. Kemudian 8 dikali x min 2 kuadrat min 4 di plus 2y min 3 kuadrat min 9 sama dengan min 18. Kan tadi di sini 18 nih. Di sini kan plus 18. Dia pindah ke kanan ya. Pindah ke kanan ya. Kanan menjadi min 18. Lanjut 8 dikali x min 2 kuadrat min 32 plus 2y min 3 kuadrat min 18 sama dengan min 18. 8 dikali x min 2 kuadrat plus 2y min 3 kuadrat sama dengan min 18 ditambah 50. 8x min 2 kuadrat plus 2y min 3 kuadrat sama dengan 32. Kemudian dikali 1 dibagi 32 yaitu x min 2 kuadrat dibagi 4 plus y min 3 kuadrat dibagi 16. Jawabannya 1. Untuk perpotongan sumbunya dengan sumbu x yaitu y-nya sama dengan 0. 8x kuadrat min 32x plus 18 sama dengan 0. Nah, dengan rumus ABC yang diperoleh yaitu x1 hasilnya 3,32 dan x2-nya maaf 0,68. Dan untuk perpotongan sumbu y-nya yaitu x-nya sama dengan 0, itu 2y kuadrat min 12. Y plus 18 sama dengan 0. Y kuadrat min 6y plus 9 sama dengan 0. Dengan rumus ABC yang diperoleh yaitu y min 3 kuadrat sama dengan 0, y1 sama dengan y2 itu sama dengan 3. Kita bisa lihat ya untuk elipsnya. Bisa lihat gambar elipsnya. Oke, lanjut. Lanjut bentuk umum dan bentuk baku hiperbola. Nah, tadi kan ada lingkaran, elips, dan sekarang kita masuk ke hiperbola. Nah, untuk bentuk umum persamaan hiperbola, ax kuadrat plus by kuadrat plus cx plus dy plus e sama dengan 0. Nah, jadi A berlawanan tanda dengan B. Nah, pusat hiperbola dapat dicari dengan cara manipulasi persamaan umumnya sehingga pada akhirnya diperoleh bentuk baku rumus hiperbola yaitu x min i kuadrat dibagi m kuadrat min y min j kuadrat dibagi n kuadrat sama dengan 1. Kemudian y min j kuadrat dibagi n kuadrat min x min 1 i kuadrat, maaf, dibagi m kuadrat sama dengan 1. Nah, dimana i dan j adalah koordinat titik pusat hiperbola. Lanjut. Nah, ini ada contoh soalnya. Tentukan pusat dan asimtot dari hiperbola yaitu 16x kuadrat min 9y kuadrat min 64x plus 18y min 89 hasilnya 0. Nah, tentukan juga perpotongannya pada masing-masing sumbu koordinat. Itu untuk jawabannya ini bisa dilihat 16x kuadrat
min 9Y kuadrat plus 64X plus 18Y min 89 sama dengan 0. 16X kuadrat min 64X. Dan 64X min 9X kuadrat plus 18Y min 89 sama dengan 0. 16 dikali X kuadrat min 4X min 9 Y kuadrat min 9 dikali Y kuadrat min 2Y sama dengan 89. Kemudian 18 dikali X min 2 kuadrat min 4 min 9 kali Y min 1 kuadrat min 1 sama dengan 89. 16 dikali X min 2 kuadrat min 64 min 9 dikali Y min 1 kuadrat plus 9 hasilnya 89. Kemudian 16 dikali X min 2 kuadrat min 9 dikali Y min 1 kuadrat sama dengan 89 ditambah 64 min 9. Kemudian 16 kali X min 2 kuadrat min 9 Y min 1 kuadrat hasilnya sama dengan 144. Nah, untuk menyamakan bilangan menjadi satunya, jadi ya harus kita kali 1 dibagi 144. Ini tadi X min 2 kuadrat dibagi 9 min Y min 1 kuadrat dibagi 16. Kemudian sama dengan hasilnya 1. Kemudian X min 2 kuadrat dibagi 3 kuadrat min Y min 1 kuadrat dibagi 4 kuadrat hasilnya 1. Nah, jadi I di sini sama dengan 2 untuk J-nya 1, maka pusat hiperbolanya yaitu 2,1. Nah, M-nya 3 sama dengan 3, N-nya sama dengan 4. Nah, yang berarti sumbu lintangnya sejajar dengan sumbu X. Lanjut. Amsintotnya itu X min I dibagi M sama dengan tambah kurang Y min J dibagi N. Kemudian X min 2 dibagi 3 sama dengan tambah kurang Y min 1 dibagi 4. Ya. 4 kali X min 2 sama dengan tambah kurang 3 dikali Y min 1. X min 2 sama dengan tambah kurang 3 dibagi 4 dikali Y min 1. X sama dengan tambah kurang 3 dibagi 4 dikali Y min 1 tambah 2. Ini nih, X1-nya sama dengan 3 bagi 4 kali Y min 1 tambah 2. X1 sama dengan 3 bagi 4 Y min Y minus 3 bagi 4 plus 2 terus Y plus 3 bagi 4 Y plus 5 per 4. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 5 dibagi 4 sama dengan 1,25. Y-nya 1,25. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan min 5 dibagi 3 sama dengan min 1,67. Jadi X-nya 1,25. Untuk Y-nya min 1,67. Lihat, untuk X2-nya, X2 sama dengan min 3 dibagi 4 kali Y min 1 plus 2. Ya, sama dengan min 3 bagi 4 Y plus 3 bagi 4 plus 2 min 3 bagi 4 Y plus 11 bagi 4. Nah, jika Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 11 bagi 4. Hasilnya 2,75. Nah, di sini kalau jika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 11 bagi 3 sama dengan 3,667. Kalau ini untuk X1-nya dan ini X2-nya. Nah, perpotongan dengan sumbu X yaitu Y sama dengan 0. Itu 16 X kuadrat min 64 X min 89 sama dengan hasilnya 0. Dengan rumus ABC diperoleh yaitu X1 sama dengan 5,9 dan X2-nya sama dengan min 1,09. Nah, perpotongan dengan sumbu Y yaitu X-nya sama dengan 0. Min 9Y kuadrat plus 18Y min 89 sama dengan 0. Diperoleh Y1 sama dengan Y2. Nah, sama dengan bilangan khayal tidak ada perpotongan sumbu-sumbu Y. Oke, lanjut kita ke parabola. Tadi udah ada lingkaran, elips, hiperbola. Kemudian kita ke parabola.
Nah, parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik-titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut direktris. Setiap parabola mempunyai sebuah sumbu simetri dan sebuah titik ekstrem. Sumbu simetri parabola dapat berupa garis yang sejajar dengan sumbu vertikal Y atau garis yang sejajar dengan sumbu horizontal X. Lanjut, ini ada bentuk umum parabola. Bentuk umum persamaan parabola adalah nih, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kemudian X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C. Itu di mana A tidak sama sama nol. Nah, untuk parabola yang memiliki sumbu simetri atau sama dengan sumbu vertikal, A, misalnya A kurang dari nol itu parabola terbuka ke bawah. Kalau A lebih dari nol, parabolanya terbuka ke atas. Kalau yang untuk sumbu horizontalnya, A, hanya misalnya kalau dia apa kurang dari nol, parabolanya terbuka ke kiri. Kalau A lebih dari nol, parabolanya terbuka ke kanan. Lanjut, ini titik ekstrim parabola. Titik ekstrim I, J adalah min B dibagi 2A, B kuadrat min 4AC dibagi min 4A. Nah, di mana min B dibagi 2A adalah jarak titik ekstrem dari sumbu vertikal Y. Dan B kuadrat min 4AC dibagi min 4A adalah jarak titik ekstrem dari sumbu horizontal Z. Contoh soalnya, tentukan titik ekstrem parabola Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 2 adalah perpotongannya dengan sumbu-sumbu koordinat. Tuh jawabannya. Bisa lihat Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 2. Di sini terlihat bahwa A sama dengan min 1 kurang dari 0. Artinya parabolanya terbuka ke bawah. Titik ekstrimnya terletak di atas berupa titik puncak. Koordinat titik puncaknya itu kali min B dibagi 2A koma B kuadrat min 4AC dibagi 4A sama dengan min 6 dibagi 2 dikali min 1, 6 kuadrat min 4 dikali min 1 dikali min 2 dibagi min 4 dikali min 1 sama dengan 6 dibagi 2, 36 min 8 dibagi 4 sama dengan 6 dibagi 2, 28 dibagi 4 sama dengan 3,7. Dan untuk perpotongan sumbu koordinat itu Y sama dengan min X kuadrat plus 6X dibagi min 2. Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 2. Jadi perpotongan dengan sumbu Y yaitu X sama dengan 0. Itu Y sama dengan min 2. Untuk perpotongan dengan sumbu X-nya yaitu Y-nya sama dengan 0. Jadi min X kuadrat plus 6X min 2 sama dengan 0. Diperoleh X1-nya yaitu 0,35 dan X2-nya 5,65. Bisa kita lihat untuk gambarnya. Oke. Nah, jadi untuk kesimpulannya fungsi nonlinier memiliki 4 jenis bentuk yang berbeda. Tadi ada lingkaran, terus ada elips, parabola, dan hiperbola. Memiliki jenis bentuk yang 4 bentuk yang berbeda-beda. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yang sering kita temui adalah AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Cukup sekian penyampaian dari saya, penjelasan dari saya, banyak kurangnya, banyak lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kurangan kata-kata, kurangan kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.